Sebelum memasuki acara, kami akan memperkenalkan manajemen yang mewakili perseroan sebagai berikut. Saya sendiri selaku Direktur Utama, Winarto. Kemudian Pak Daniel Nainggolan selaku Direktur. Kemudian Pak Cahyo Satrio Prakoso juga selaku Direktur. Bapak Edi Prastio selaku Direktur. Dan Bapak Bramantio selaku Division Head Corporate Finance dan Investor Relation, serta Bapak Agung Praptono selaku Division Head of Corporate Secretary. Selanjutnya kami langsung kepada penyampaian visi dan misi perusahaan sebagai berikut. Visi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk adalah menjadi perusahaan pengembang kawasan properti dan wisata terpadu terbesar dan terbaik se-Asia Tenggara. Saya ulang, menjadi perusahaan pengembang kawasan properti dan wisata terpadu terbesar dan terbaik se-Asia Tenggara. Misi kami adalah sebagai komunitas pembaharuan kehidupan masyarakat yang menjadi kebanggaan bangsa, senantiasa menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik melalui sajian hiburan berkualitas yang berunsur seni, budaya, pengetahuan dalam rangka mewujudkan komunitas life recreation yang menjadi kebanggaan bangsa. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, struktur kepemilikan saham perseroan terdiri dari 72% dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, 18% dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya, dan sisanya sebesar 10% dimiliki oleh publik. Perseroan memiliki 3 segmen operasi, yakni pariwisata, real estate, serta perdagangan dan jasa yang terdiri dari unit properti, marina, pasar seni, Taman Impian, Dunia Fantasi, Ocean Dream Samudra, SeaWorld Ancol, Atlantis Water Adventures, Alliance Eco Parks, Putri Duyung, Pulau Bidadari, Pulau Dolphin, serta pengembangan retail atau food and beverage dan merchandising. Secara makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia tentu berpengaruh pada pertumbuhan berbagai sektor usaha. Adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan minusnya pertumbuhan perekonomian pada kuartal 2 tahun 2020 sampai dengan kuartal 1 tahun 2021, serta berbagai kebijakan pembatasan dari pemerintah yang sangat berdampak bagi perusahaan pada tahun 2020 sampai 2021. Namun, perseroan tetap optimis saat pandemi berangsur-angsur menurun, maka perekonomian akan kembali pulih dan menguat. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022 ini, tercatat perekonomian mulai mengalami pertumbuhan yang stabil. Tentunya hal ini menjadi tren positif dan berdampak bagi perusahaan. Selanjutnya, capaian kinerja sampai dengan kuartal 3 tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Adanya kebijakan pelonggaran pembatasan dari pemerintah sangat berdampak bagi perseroan. Setelah pengendalian pandemi COVID-19 berhasil, terlihat mobilisasi masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional berdampak baik terutama bagi sektor pariwisata. Bisa dilihat perbandingan jumlah pengunjung Ancol dari tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat sebesar 148%, dari 22,1 juta pengunjung pada tahun 2021 menjadi 5,2 juta pengunjung sampai dengan September 2022. Di masa pandemi, perseroan senantiasa tetap berkomitmen untuk berinovasi dan menyelesaikan proyek baru, diantaranya Symphony of the Sea, Dancing Water Fountain, dan rebranding logo baru yang bertujuan untuk meningkatkan experience pengunjung. Sampai dengan kuartal 3 2022, jumlah pengunjung Ancol mengalami peningkatan signifikan, yaitu
sebesar 148% dibandingkan pada tahun 2021. Pendapatan perseroan sampai dengan September 2022 sebesar 630 miliar, mengalami peningkatan sebesar 158% atau sebesar 386 miliar dibandingkan pada tahun 2022. EBITDA sampai dengan September 2022 sebesar 246,8 miliar, mengalami peningkatan sebesar 898% dibandingkan tahun 2021. Laba bersih sampai dengan September 2022 sebesar 78,9 miliar, mengalami peningkatan sebesar 140% atau 271,7 miliar dibandingkan tahun 2021, di mana pada waktu itu perseroan masih mengalami kerugian sebesar 192,8 miliar. Rasio keuangan juga mengalami perbaikan seperti ROA dan ROE yang minus pada 2 tahun sebelumnya menjadi positif pada tahun 2022 ini. Pengendalian pandemi COVID-19 dan berbagai kebijakan pemerintah seperti pemulihan ekonomi nasional juga berdampak pada kinerja perusahaan. Secara konsolidasian, sampai dengan kuartal ketiga 2022, perseroan berhasil meningkatkan kinerja perusahaan melalui pertumbuhan jumlah pengunjung, pendapatan, dan laba bersih year of the year, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikutnya yaitu kinerja historical dan dampak pandemi terhadap kinerja perusahaan. Sebelum pandemi COVID-19, jumlah pengunjung pada tahun 2019 sebesar 19 juta. Namun mengalami penurunan akibat adanya pandemi pada tahun 2020 dan adanya berbagai pembatasan terkait dengan pandemi yang menyebabkan penurunan kunjungan menjadi 3 juta kunjungan pada tahun 2020 dan 2021. Tetapi seiring dengan pelonggaran PPKM dan pemulihan ekonomi nasional, perseroan turut pulih dan terjadi peningkatan jumlah pengunjung menjadi 5 juta pengunjung sampai dengan September 2022. Sedangkan dari aspek keuangan, kinerja perseroan membaik dibandingkan tahun 2020 maupun tahun 2021. Hal ini tercermin dari peningkatan pendapatan sebesar 62%, peningkatan EBITDA sebesar 1.591%, dan peningkatan net profit sebesar 129%. Pada April 2022, perseroan juga berhasil mendapatkan perubahan status rating dari single A, negative outlook, menjadi single A, stable outlook. Yang artinya perseroan berhasil melakukan financial restructuring melalui reprofiling hutang jangka pendek menjadi hutang jangka panjang. Demikian kami sampaikan.